Pernahkah Anda menonton drama Korea berjudul Mouse yang menggambarkan tokoh utamanya sebagai psikopat? Apakah Anda sekarang berpikir bahwa semua gen psikopat layak dibunuh, seperti kutipan kontroversial dalam kisah Mouse? Berapa banyak serial atau film bertopik psikopat yang Anda tonton? Apakah Anda kini sudah yakin bahwa psikopat adalah monster yang patut dihindari dan sangat berbahaya? Well, sebagian dari Anda mungkin sudah mengikuti tes psikopat di channel saya yang merupakan adaptasi dari tes asli psikopat hasil riset Robert Hare. Ada yang bingung kenapa angkanya tinggi meski yakin bahwa mereka bukan psikopat. Tenang dulu, PCLR test memang merupakan tes untuk mengetahui kecenderungan psikopati. Tapi pada kenyataannya harus dilakukan oleh para ahli dan profesional di bidangnya agar valid. Bahkan jika Anda memenuhi beberapa poin psikopat pun, kebanyakan dari ahli akan mengatakan Anda mengidap antisocial personality disorder dan jarang akan mengatakan dengan gamblang bahwa Anda psikopat atau sosiopat. Jika Anda masih penasaran untuk tahu apakah Anda psikopat, saran saya scan otak Anda. Perhatikan baik-baik, ini adalah kondisi otak psikopat dan non-psikopat yang saya ambil dari sumber Healthy Place. Kondisi amigdala, prefrontal cortex, dan extended paralimbic structures dari otak Anda akan memberikan Anda jawaban apakah Anda memang psikopat atau tidak. Nah, sekarang sebelum membahas fakta sebenarnya seputar psikopat, apakah sama dengan serial Mouse dan Dexter atau tidak, kita lihat ciri-ciri psikopat yang sudah umum kalian ketahui. 1. Psikopat itu narsistik, bukan seperti narsistik gue emang cakep atau gue emang keren. Psikopat itu narsis dalam diri mereka. Mereka merasa hebat dan istimewa dibanding orang-orang lainnya. Dan itu ada dalam otak mereka tanpa perlu mereka ucapkan. 2. Psikopat itu ahli berbohong. Tidak seperti kebanyakan orang yang kaku saat berbohong. Psikopat lebih luas dalam melakukannya dan terkadang mereka mampu berbohong tanpa alasan apapun. 3. Mereka tidak memiliki empati atau kurang memiliki empati. Tahu kan apa empati? Yang jelas mereka susah merasakan derita atau perasaan orang lain. 4. Mereka karismatik. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk memukau Anda, baik dari kata-kata atau tindakan. 5. Mereka manipulatif. Mereka sanggup melakukan hal-hal untuk mencapai keinginan mereka dengan menggunakan orang lain sebagai alat. 6. Mereka juga emosional dan impulsif, jadi tidak selalu dingin seperti karakter di film-film ya. Mereka mudah marah atau bergerak mengikuti emosi. Menurut saya, mungkin memang ada yang dingin, tapi emosi mereka berbicara secara tersembunyi. 7. Tidak terlalu peduli norma atau moral. 8. Mudah bosan dan selalu butuh hal-hal yang membuat mereka tertantang. 9. Sangat susah merasa bersalah atau menyesal. 10. Memiliki tendensi kriminal. Lalu apa riset seputar psikopat yang tidak banyak orang tahu karena terlanjur terpengaruh film-film sadistis seputar psikopat? 1. Psikopat bukanlah orang gila. Psikopat hanyalah pribadi berbeda. Psikopat itu termasuk golongan orang yang tahu apa yang salah dan apa yang benar, jadi mereka tidak gila. Hanya saja mereka cenderung tidak peduli akan itu. Mereka menerapkan standar pemikiran mereka atas tindakan mereka. Psikopat tidak mengalami halusinasi, tidak mendengarkan suara-suara di kepala mereka, dan juga tidak menderita kepribadian ganda, meski untuk sosiopat ini masih dipertanyakan. Jadi film psikopat, apapun yang menggambarkan sang psikopat halusinasi atau mendengar banyak suara-suara, bukanlah karakter psikopat. Mereka kemungkinan besar menderita psikosis. Namanya memang mirip, tapi psikosis adalah mental disorder berbeda dengan pribadi psikopat. Psikosis cenderung kehilangan kontak dengan realita, sementara psikopat tidak. Psikopat tahu mana realita atau apa yang real. 2. Psikopat dan sosiopat memang sering disebut antisocial personality disorder, tapi tidak semua pengidap ASPD adalah psikopat. Lalu apa sih sosiopat itu? Sosiopat itu sama dengan psikopat, hanya di era sekarang genetik menjadi pemisah terminologi keduanya. Jika psikopat itu terlahir murni sebagai psikopat karena genetik, sosiopat itu adalah pribadi psikopat yang terbentuk akibat hal-hal traumatis atau buruk di masa lalu. Anda lihat serial Dexter? Nah,
Dexter itu sebenarnya adalah sosiopat dan bukan psikopat karena otaknya merekam hal mengerikan di masa kecil yang membuatnya menjadi pembunuh berantai. Bagaimana dengan Jung Barem dalam serial Mouse? Nah, dia benar psikopat. Tidak ada yang lebih pintar dari keduanya atau lebih hebat karena keduanya sama-sama memiliki kepribadian psikopat. 3. Sadisme bukanlah ciri khas kepribadian psikopat karena psikopat itu belum tentu sadis. Sadisme adalah tipe kepribadian yang berdiri sendiri yang sering disebut sadism disorder dan berbeda dari psikopat. Namun benar bahwa psikopat bisa saja mengarah ke tindakan sadis, tergantung apakah ia adalah violent psychopath atau non-violent psychopath. 4. Psikopat bukan selalu adalah pembunuh berantai atau serial killer. Ini adalah info super hoax. Benar bahwa output dari pribadi psikopat bisa saja menjadi pembunuh, pemerkosa, penganiaya karena memiliki tendensi ke arah kriminal. Tapi tipe violent psychopath itu hanyalah segelintir dari keseluruhan populasi psikopat yang ada. Anda bisa saja menemukan psikopat yang memang sering agresif jika marah atau kerap melukai perasaan orang dengan isi omongan atau tindakan mereka. Intinya mereka adalah makhluk yang setelah melukai sulit merasa menyesal karena mereka selalu merasa benar. 5. Apakah semua psikopat pintar dan nyaris jenius? Tidak. Jika rata-rata di film psikopat digambarkan dengan intelijensia tinggi, sebenarnya justru tidak semua dari psikopat seperti itu. Banyak juga yang intelijensianya rendah. Jadi kenalan Anda yang kurang pintar pun belum tentu bukan psikopat. Meskipun begitu, jika seorang psikopat sampai memiliki IQ yang tinggi, maka psikopat ini sering disebut sebagai high functioning psychopath. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia atau pernah sukses. 6. Lanjutan dari nomor 5. Psikopat potensial sebagai pemimpin-pemimpin sukses. Hal ini seringkali dijadikan riset. Shocking truth seputar ini pernah dibahas Washington Post, Forbes, CNBC, BBC, dan portal besar dunia lainnya. Hasil studi mengatakan bahwa 1 dari 5 pemimpin bisnis hebat di dunia memiliki tendensi psikopat dan kemungkinan psikopat. 7. Psikopati bukanlah penyakit dan psikopat tidak bisa diobati. Tapi potensi buruk dari psikopat bisa diredam atau bahkan dicegah untuk berkembang melalui lingkungan sekitar. Tahukah Anda bahwa lingkungan sekitar yang hangat disebut mampu meredam potensi buruk dari seorang psikopat di masa mendatang? Jika sejak kecil ditanamkan, maka sikap terburuk yang mungkin dilakukan psikopat bisa dicegah. Studi tentang ini ilmiah ya, bukan omong kosong belaka. Untuk menutup video ini, saya akan menceritakan kasus nyata James Phelan, seorang ahli syaraf yang mendapatkan fakta bahwa dirinya adalah seorang psikopat. Bulan Oktober tahun 2005, Phelan tengah melakukan scan otak pada beberapa pembunuh berantai di Amerika dan kaget saat sebuah scan otak dari sampel yang bukan serial killer terbukti sebagai psikopat. Ia bertanya scan tersebut milik siapa dan kaget saat dikatakan bahwa itu miliknya sendiri. Awalnya ia ragu karena dirinya tidak pernah membunuh, melakukan pemerkosaan, dan hal kriminal lainnya. Ia bahkan adalah seseorang yang telah menikah dan hidup bahagia. Karena curiga ada kesalahan hipotesis, ia melakukan tes lanjutan. Kali ini tes genetik dan ia lebih kaget dengan hasilnya. Gen Phelan mengandung MAOA yang memang adalah gen perilaku agresif psikopat. Setelah ditelusuri, ternyata Phen memiliki garis keturunan dari 7 tersangka psikopat pembunuh termasuk Lizzie Borden. Phelan mengakui bahwa sepanjang hidupnya ia memang beberapa kali bersikap manipulatif, terkadang menjengkelkan, bersikap kompetitif bahkan ke cucunya sendiri, dan susah merasakan empati. Namun sikap agresifnya tidak pernah dilakukan dalam bentuk kriminal. Ia lebih memilih jalur argumen. Phelan pun akhirnya menerima bahwa dirinya adalah seorang psikopat. Meskipun begitu, ia adalah pro-social psychopath yang tidak melakukan kriminal. Menurutnya, kemungkinan terbesar yang meredam perilakunya menjadi psikopat yang jahat adalah karena sejak kecil ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang hangat dan menyenangkan. Oh my God.
promise.